Sehingga dia pun sering kali setiap hari melihat kafilah-kafilah dagang dari Jazirah Arab, terutama dari Mekah. Kemudian dia memperhatikan ada nggak tanda-tanda yang mungkin mengarah ke sana. Akhirnya dia melihat ada kafilah dagang Abu Talib yang sedang beristirahat di depan gerejanya. Dan dia kaget melihat kafilah tersebut ternaungi dengan awan. Dan dia mulai curiga pada saat itu. Dia pun memerintahkan agar seluruh stafnya yang ada di gereja untuk mengundang seluruh kafilah tersebut makan. Diundanglah semuanya, setelah dihidangkan makanan, maka Buhairah terus saja coba memperhatikan satu persatu dari orang-orang ini, tapi belum ada orang yang dia jadikan sebagai target. Maka dia pun bertanya kepada Abu Talib dan teman-temannya, apakah masih ada di antara kalian yang tidak ikut makan di sini? Maka mereka menjawab, iya. Seorang anak kecil yang kami perintahkan untuk menjaga kafilah dagang kami. Ya. Yang itu adalah Nabi Muhammad SAW. Dan waktu itu umur beliau masih sekitar 12 tahunan. Maka Buhairah pun akhirnya menemui Nabi SAW setelah memperhatikan dari wajah. Ya, karena memang dalam kitab-kitab Samawi dirincikan bagaimana kulit Nabi SAW. Maksudnya khalqiyah lah ya, secara fisik dan juga akhlaknya atau khuluqiyah. Sehingga mereka sangat mengenal. Dan Allah mengatakan tentang orang-orang di kitab sebelum kita, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka benar-benar mengetahui Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Jadi sangat detail penyampaian tentang fisik, tentang jalur nasab, tentang akhlak, tentang perjuangan Nabi SAW sampai Nabi SAW meninggal. Dan sampai bagaimana akhir perjalanan Nabi SAW dan kaum muslimin nanti yang merupakan golongan pertama yang akan masuk dalam surga di hari kiamat nanti. Nah ini teman-teman sekalian, semua sangat rinci. Maka Buhairah pun sangat penasaran. Kemudian menanyakan banyak hal kepada Nabi SAW. Di antaranya adalah dia menanyakan tentang, dia mengatakan, saya bertanya kepadamu tentang sesuatu atas nama Lat dan Uzza. Lat dan Uzza adalah tentunya dua nama berhala. Dua nama berhala. Yang dua berhala ini tentunya sangat dimuliakan oleh orang-orang Quraisy, dan biasanya kalau bersumpah atas nama dua berhala ini, orang-orang Quraisy itu ketakutan. Orang-orang Quraisy ketakutan. Gitu ya. Nah seperti itulah gambarannya. Oleh karena itu, di sini kita bisa melihat bagaimana respon Nabi SAW, dan kita sudah sampaikan pada pertemuan yang lalu ya. Kalau Nabi SAW mengatakan, janganlah engkau sebutkan dua nama berhala tersebut karena aku sangat tidak menyukainya. Maka Buhairah pun makin gembira dan akhirnya dia mengatakan, kalau begitu saya bertanya kepadamu atas nama Allah. Maka dia katakan, kalau begitu tanyalah. Setelah bertanya gitu kan, lalu Buhairah pun meminta agar Nabi SAW memperlihatkan pundaknya, dan di situ ada tanda kenabian. Ada tanda kenabian. Yaitu ada kayak gumpalan daging dan ada bulu di sekitarnya. Itu dikenal dengan khatamun nubuwah ya, atau tanda-tanda kenabian. Maka begitu melihatnya, Buhairah pun akhirnya menciumnya dan mengetahui inilah orang yang menjadi targetnya. Maka dia pun kembali kepada Abu Talib lalu mengatakan, siapakah walinya anak kecil ini? Wali ini kayak orang tuanya. Maka Abu Talib mengatakan, saya ayahnya. Maka Buhairah mengatakan, tidak mungkin anak ini memiliki ayah, karena telah sampai informasi kepada kami ayahnya meninggal pada saat dia masih 6 bulan di perut ibunya, gitu kan? Dan tidak mungkin juga dia punya ibu karena ibunya meninggal di saat dia 6 tahun. Saat ini sudah 12 tahunan. Kalaupun kau benar, ya walinya atau keluarganya, maka kau adalah pamannya. Maka kau adalah pamannya. Abu Talib pun kaget pada saat itu. Ternyata sangat rinci diketahui oleh Buhairah. Maka Buhairah pun mengatakan, segeralah bawa pulang anakmu ini atau ponakanmu ini ke Mekah. Karena kalau kau biarkan pergi ke negeri Syam dan orang-orang Yahudi mengetahui dia keluar bukan dari Bani Israel, mereka pasti akan membunuhnya. Maka Abu Talib pun buru-buru membawa pulang Nabi SAW pulang ke Mekah. Dan seterusnya itu ada beberapa hal-hal yang sudah kita sampaikan para penonton lalu, kita tidak akan ulangi lagi. Sekarang kita akan masuk ke poin baru tentang masalah masa remaja Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa hal yang disusun oleh para ulama sejarah tentang masalah bagaimana keadaan masa remaja Nabi SAW atau kondisi dan keadaannya. Yang pertama adalah Allah yang Maha Suci menjaga Nabi SAW dari semua jenis kemaksiatan. Biasanya anak-anak muda itu ada saja kejadian-kejadian yang membuat dia terjerumus dalam dosa. Apa kata pandangan mata yang haram, atau mendengar yang haram, atau menjamah yang haram, atau mencium, atau memeluk, dan seterusnya.
Ada orang yang naudzubillah sudah lebih jauh lagi sampai akhirnya berzina. Ya. Tentu semoga Allah selamatkan generasi muda muslim dari dosa-dosa ini. Dan kalau yang pernah melakukan, semoga Allah maafkan tentunya. Allah Maha Suci menjaga Nabi SAW dari semua jenis kemaksiatan. Dimulai dari sesembahan berhala. Jadi beliau tidak pernah sama sekali ikut-ikutan sembah-sembah berhala. Padahal waktu itu di sekitar Ka'bah ada 360 berhala. Ya. Begitu juga dengan tradisi-tradisi yang lainnya. Jadi tidak pernah sama sekali Nabi SAW itu pergi ke patung ini atau patung itu minta-minta. Sebagaimana kondisi orang-orang Quraisy gitu ya. Dan juga beliau menghindari atau terhindari ya, dari semua tradisi buruk. Di antara tradisi yang disebutkan ahli sejarah adalah bagaimana orang-orang Quraisy suka sekali mendatangkan penyanyi-penyanyi dan penari wanita yang terbuka busananya di acara-acara pernikahan. Nah, suatu hari Nabi SAW ingin sekali menghadiri acara pernikahan dan subhanallah Allah membuat dia mengantuk. Tertidur dan tidak jadi menghadirinya. Hari yang selanjutnya terulang lagi. Hal yang sama, dia ingin sekali menghadiri pernikahan dan melihat bagaimana acara itu, karena belum pernah beliau lihat di masa remajanya. Maka beliau ngantuk tidur lagi, sampai 3 kali atau 3 hari. Nah setelah sudah 3 hari, beliau pun hanya mengambil keputusan tidak akan melakukan hal tersebut. Ya. Apalagi memang dalam acara ini seringkali terlihat ya, wanita yang berbusana sangat terbuka gitu ya. Dan ini disebutkan juga dalam beberapa buku-buku sejarah kalau ada seorang teman Nabi SAW penggembala juga menceritakan bagaimana indahnya acara perkawinan itu, ramainya dan segala macam membuat Nabi SAW ingin sekali juga melihatnya. Tapi subhanallah setiap kali Nabi ingin melihat maka beliau selalu ngantuk dan tertidur karena acara biasanya di malam hari. Di antara tradisi Quraisy yang buruk adalah mereka mengeluarkan satu keputusan dan peraturan setiap kali mau tawaf di Mekah harus menggunakan baju dari buatan Mekah, produksi lokal gitu ya. Kalau ada dia boleh tawaf dengan baju itu. Kalau tidak ada maka berarti dia harus telanjang. Nah, seperti itulah. Maka terjadilah satu tradisi yang aneh sekali pada saat itu. Banyak sekali orang di sekitar Ka'bah tawaf telanjang karena tidak punya kemampuan untuk beli baju dari Mekah. Dan tradisi ini subhanallah ya selalu Nabi SAW terhindar darinya. Nabi SAW terhindar darinya gitu ya. Dan tentunya beliau tidak pernah ikut tawaf telanjang, tidak pernah juga melihat orang yang telanjang gitu kan. Dan tawaf sambil telanjang ini terjadi sampai tahun 9 dari masa hijrahnya Nabi SAW di Madinah. Di saat itulah Nabi SAW menaklukkan kota Mekah. Setelah menaklukkan kota Mekah, beliau mengutus Abu Bakar untuk membawa surat yang isinya diantaranya adalah menghapus tradisi tawaf telanjang.